Selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan kembali memaparkan materi terkait perhitungan ukuran variasi atau dispersi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Grace Christina Reva dengan nomor NIM 10202510. Selamat menyaksikan, semoga dapat bermanfaat. Pada slide yang pertama ini, kita akan memulai dari pendahuluan. Kita perlu mengetahui apa dulu latar belakang dari materi tersebut yang akan kita bahas ini. Latar belakangnya yaitu ukuran variasi atau dispersi adalah cara untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari nilai pusatnya, seperti mean, median, atau modus. Rata-rata saja tidak cukup untuk menggambarkan data karena dua kelompok data bisa memiliki rata-rata yang sama tetapi tingkat penyebarannya yang berbeda. Dispersi pun digunakan untuk yang pertama menilai apakah rata-rata benar-benar representatif. Kedua, membandingkan variabilitas antar kelompok data. Ketiga, membantu analisis statistik, misalnya dalam pengujian hipotesis. Dan terakhir, semakin kecil penyebaran data, semakin dekat nilai-nilai data dengan rata-rata, sehingga rata-rata lebih representatif. Sebaliknya, semakin besar penyebaran, semakin sulit rata-rata menggambarkan keseluruhan data. Selanjutnya, kita masuk pada jangkauan atau range. Definisi range yaitu selisih antara nilai maksimum dan minimum. Adapun kelebihannya sederhana dan cepat dihitung. Kekurangannya yaitu hanya melihat dua nilai ekstrim saja, sehingga hal tersebut bisa menjadi tidak stabil. Adapun rumusnya yaitu R atau R sama dengan X max dikurang X min. Contohnya, data pasien per hari sama dengan 12, 8, 9, 10, 20, 18, dan 14. Range-nya yaitu 20 kurang 8 atau 20 sampai 8 sama dengan 12. Selanjutnya kita memasuki simpangan rata-rata atau mean deviation atau deviation. Definisi singkatnya yaitu rata-rata jarak setiap nilai data dari mean. Adapun rumusnya dapat kita lihat pada gambar yang telah saya berikan, yaitu SR sama dengan logaritma XI kurang X bar per N. Itu kelebihannya sederhana, semua data dapat diperhitungkan dan tidak bergantung pada nilai ekstrim saja. Tetapi adapun kekurangannya yaitu seperti tidak bisa digunakan untuk analisis lanjutan, kedua kurang peka terhadap outlier dan jarang digunakan di dalam praktik modern. Adapun contohnya seperti pada data pasien sama dengan 12, 8, 9, 10, 20, 18, 14 dan minnya yaitu 12 dan 12,83 ataupun 12 dan 83, SR-nya sama dengan 4 dan 11. Selanjutnya kita membahas tentang variance atau variance. Definisi singkatnya, rata-rata kuadrat selisih tiap data dari mean. Maknanya semakin besar varians, semakin besar penyebaran data. Sehingga ada pun rumusnya, yaitu rumus besar dan sampel besar dan sampel kecil. Dapat kita lihat pada gambar rumus yang telah saya tampilkan, di mana Q2 kuadrat sama dengan sigma X kurang H atau H 2 kuadrat per N. Dan begitu juga pada sampel kecilnya yaitu S kuadrat sama dengan logaritma X kurang X bar per N kurang 1. Sehingga dapat dilihat pada gambar saja berupa rumus sampel besar dan sampel kecilnya jika saya salah dalam mengucapkan rumusnya. Adapun kelebihannya yaitu memperhitungkan semua data
sehingga peka terhadap outlier. Kekurangannya, hasil dalam bentuk kuadrat sulit diinterpretasikan langsung, sehingga pada contohnya data pasien pada varian sama dengan 24,97. Selanjutnya kita membahas simpangan baku atau standar deviation. Definisi singkatnya, akar kuadrat dari varians, ukuran penyebaran yang paling populer. Adapun keunggulannya yang pertama, satuan sama dengan data asli, seperti kilogram, jam, pasien, dan lain-lain. Kedua, dapat mudah diinterpretasikan. Adapun rumusnya yang dapat kita lihat pada gambar rumus yang telah saya berikan, berupa S sama dengan akar logaritma XI kurang X bar 2 kuadrat per N kurang 1. Contohnya yaitu data pasien atau SD diinterpolasikan menjadi 5,00. Dapat dilihat pada slide yang telah saya tampilkan. Sehingga tibalah kita pada soal latihan, di mana nanti pada soal latihan tersebut kita dapat belajar dan dapat menghitung dan mempelajari bagaimana jawaban yang benar dan pembahasan mengapa jawaban tersebut dapat terpilih. Soal yang pertama yaitu, seorang petugas reka medis mencatat jumlah pasien harian selama 5 hari, yaitu 12, 15, 18, 20, dan 25. Maka hitunglah jangkauan atau range dari data tersebut. A. 10, B. 12, C. 13, D. 15, E. 20. Maka kita akan membahas kunci jawaban dan alasan dari pembahasan soal tersebut. Maka kita akan dapat melihat jawaban yang benarnya. Kunci jawabannya adalah A. 10. Pembahasannya mengapa? Yaitu nilai maksimum sama dengan 25 dan nilai minimum yaitu 15. Maka kita menggunakan rumus range, di mana rumus range yaitu max kurang min, maka sama dengan 25 kurang 15 menghasilkan 10. Jadi jangkauan data pasien adalah 10. Maka kita masuk pada soal yang kedua, soal yang selanjutnya, di mana soal yang kedua yaitu data jumlah pasien harian 8, 10, 12, 14, dan 16. Maka hitunglah simpangan rata-rata atau XR dari data tersebut. A 2, B 22,4, C 2,8, D 3. Maka kita akan membahas kunci jawaban serta alasan pembahasan mengapa soal tersebut memilih jawabannya. Kunci jawabannya adalah A, 2. Mengapa? Sebab min sama dengan 8 tambah 10 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 16 per 5 sama dengan 60 per 5 sama dengan 12. Maka selisih absolutnya yaitu 8 kurang 12 menghasilkan 4, 10 dikurang 12 menghasilkan 2, 12 kurang 12 menghasilkan 0, 14 kurang 12 menghasilkan 2, dan 16 kurang 12 menghasilkan 4. Maka jumlah selisihnya yaitu 4 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 2 dan ditambah 4 menghasilkan 12. Maka SR-nya sama dengan 12 per 5 menghasilkan 2. Jadi simpangan rata-rata dari soal kedua tersebut adalah 2, yaitu A sama dengan 2. Maka kita akan masuk pada soal yang terakhir, di mana soalnya yaitu data nilai ujian 6 siswa, yaitu 5, 7, 8, 10, 10, 10. Maka hitung simpangan baku SD dari data tersebut. A 1,7, B 1,9, C 2,0, D 2,2, E 2,5. Maka kita akan membahas kunci jawaban serta alasan pembahasan dari soal tersebut.
Kunci jawabannya adalah B, 1,9. Pembahasannya, min sama dengan 5 tambah 7 tambah 8 tambah 10 ditambah 10 ditambah 10 per 6 menghasilkan 50 per 6. Maka diinterpolasikan menjadi 8,33. Selisih kuadratnya 5 kurang 8,33 2 kuadrat sama dengan 11,11. Maka 7 kurang 8,33 2 kuadrat sama dengan 1,77. 8,8,33. 8 kurang 8,33 2 kuadrat sama dengan 0,11. 10 dikurang 8,33 2 kuadrat sama dengan 2,78. Maka maka 3 kali karena ada dikali 3 kali karena ada 3 nilai 10. Maka dihasilkan 8,34. Jumlahnya sama dengan 21,33. Variansnya 21,33 per 6 kurang 1 menghasilkan 21,33 per 5 sama dengan 4,27. Maka SD-nya yaitu sama dengan akar 4,27 diinterpolasikan menjadi 2,07. Maka dibulatkan menjadi 1,9. Maka tibalah kita pada kesimpulan materi kita pada saat ini, yaitu kesimpulannya, ukuran variasi terdiri dari beberapa metode, yaitu jangkauan range yang sederhana, namun hanya melihat nilai ekstrim, simpangan rata-rata atau mean deviation yang memperhitungkan semua data, tetapi kurang kuat secara matematis. Adapun varians atau variance yang menunjukkan keragaman dengan kuadrat selisih tiap data dari rata-rata, serta simpangan baku atau standar deviation yang menjadi ukuran paling populer karena mudah diinterpretasikan dan satuannya sama dengan data asli. Maka keempat ukuran ini saling melengkapi sehingga jangkauan memberi gambaran kasar, simpangan rata-rata lebih representatif, varians lebih peka terhadap data ekstrim, dan simpangan baku menjadi indikator utama dalam penelitian modern. Dengan memahami dan menerapkan ukuran variasi, peneliti dapat menilai representativitas rata-rata dan dapat membandingkan kelompok data serta mendukung pengujian hipotesis. Dalam bidang kesehatan dan rekam medis, ukuran variasi dapat membantu menggambarkan pola data pasien menilai ketepatan. Maka sekian dari pemaparan materi saya pada saat ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan maupun tutur kata saya, mohon dapat dimaafkan dan sehingga video ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.